Mas Wahyu, Iya, Mas Yahya. selama kita hidup pastinya tidak akan lepas dari masalah ya Mas. Eh, yang paling utama biasanya kita ada di masalah finansial atau keuangan. Nah ini kan bisa berdampak ke yang lain Mas, berdampak ke rumah tangga kita atau apapun itu. Pasti awalnya dari keuangan. Nah apa-apa memang butuh uang ya Mas. Seolah-olah kita diperbudak oleh uang. Kalau kita nggak punya uang, pikiran kita nggak akan tenang. Itu pasti, Mas. Saya pun juga sering mengalami itu ya, Mas. Nah, ini gimana cara kita menyikapi, Mas? Ya, sebetulnya bukan hal yang sulit, Mas Yahya. Secara keseluruhan kita bicara hidup ini, yang kita cari itu apa sih, Mas? Yang kita cari di dalam perjalanan hidup kita sembari nanti, ya kita ini kan cuman perjalanan, menunggu finish, menunggu sampai di tujuan. Tujuan kita itu yang mana? Mati. Ya kita harus pahami ini dulu. Kalau dulu kita dilahirkan, kita ini nggak bawa apa-apa. Ojo ngomong pinter, Mas. Nggak ngerti apa-apa, melihat saja nggak bisa. Melihat aja dari satu jengkal, Mas ya. Bertambahnya hari, bertambah pula. Satu jengkal jadi 2 jengkal, jadi 1 meter, 2 meter, dan seterusnya. Pendengaran juga demikian. Sama dalam hal apapun itu. Jadi kalau kita mau sadari, kita mau mempelajari hidup kita. Kita dulu terlahir nggak bawa apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Suatu saat kita akan mencapai garis finish atau tujuan hidup kita, di mana kita juga nggak akan bawa apa-apa, Mas Yahya. Kalau sudah diberikan kehidupan, kita hanya tinggal nunggu satu kodrat lagi, yang pasti itu terjadi. Nggak bisa diminta, nggak bisa ditunggu. Kurang lebihnya begitu kalau kita bicara dalam konteks secara keseluruhan, bahwa hidup ini adalah miliknya Tuhan, kan begitu. Tapi pasti mati, Mas Yahya. Nah kalau kita sadar akan hal ini, berarti apa yang harus kita takutkan? Apa yang harus kita khawatirkan? Kan begitu. Kalau ada pertanyaan lagi, Mas Wahyu, nah kalau kita hidup ini cuma nunggu mati, apa iya selama hidup ini loh, selama perjalanan ini loh, kita tidak butuh bekal toh Mas? Tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh baju, tidak butuh tempat tinggal. Belum lagi kalau kita sudah menciptakan masalah-masalah. Kita sudah punya istri, punya suami, punya anak, punya cucu, dan lain sebagainya. Ini sebetulnya tanpa kita sadari kan Mas Yahya. Ini kan juga bagian daripada masalah hidup. Terlepas dari di dalamnya itu ada kebaikan dan mungkin ada keburukan juga. Intinya kelebihan dan juga kekurangan dalam segala halnya. Di dalam perjalanan hidup, kita ini membutuhkan berbagai macam kebutuhan hidup ini tadi. Sembari kita menunggu kodrat yang berikutnya, yaitu kodrat kematian. Karena kehidupannya sudah, berarti tinggal kematiannya. Jadi di dalam proses menjalani hidup, sampai kita nanti mencapai garis finish, yang kita nggak pernah tahu kapan nyampainya, ya kita, bagaimana caranya kita bisa berupaya untuk kita bisa tetap melewati perjalanan kehidupan ini sampai nanti di garis finish, kan begitu Mas. Nah di sini dibutuhkan bla 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 bla, seperti yang dikatakan Mas Yahya itu tadi. Secara garis besarnya kita butuh uang, karena kebetulan uang ini merupakan alat tukar, kan begitu toh Mas? Alat tukar. Kalau di zaman dahulu nggak pakai uang Mas Yahya, pakai barang. Jadi, oh saya punya pisang, Mas Yahya punya beras. Sedangkan Mas Yahya membutuhkan pisang. Akhirnya kita barter, tukar menukar barang sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita miliki. Nah, itu real terjadi di zaman dulu Mas ya, ada sejarahnya. Kita beli apa-apa itu nggak pakai uang, tapi pakai sistem perdagangannya itu barter. Nah kebetulan dengan
seiring berjalannya waktu, perkembangan dari zaman ke zaman, sampailah tiba di zaman yang sekarang ini, alat pertukaran kita itu adalah uang. Lalu banyak orang yang bingung ketika tidak punya uang, seolah-olah hidupnya ini nggak berguna, atau mungkin tidak bisa maksimal lah Mas Yahya, karena mau makan butuh uang, mau kemana-mana untuk beli bensin, untuk naik angkot, semuanya juga butuh uang. Intinya apapun itu uang. Jadi banyak orang stres kalau tidak punya uang, bingung. Padahal pertanyaannya, apakah kalau bingung terus bisa tiba-tiba punya uang? Nggak bisa. Tidak bisa. Kalau kita bicara hidup, apa kalau tidak punya uang, Mas Yahya tidak bisa hidup? Masih bisa. Masih bisa. Tak kasih contoh sedikit saja. Mas Yahya nggak makan sehari 2 hari, nggak akan mati Mas kalau Mas Yahya memang itu niat karena memang tidak ada yang dimakan. Ini kita bicara yang terburuk ya. Tidak mengajarkan yang jelek, yang terburuk. Maksudnya tidak mengajarkan hal jelek untuk kita, berarti kita harus nggak makan ya kalau nggak seperti itu. Ini kita bicara yang terburuk, misalkan terjadi di dalam hidup kita. Tidak akan mati Mas. Nah, sedangkan kalau kita bicara makan, memangnya makan itu harus pakai beras, maksudnya pakai nasi putih? Enggak toh Mas? Iya. Mau makan apa saja bisa. Ini contoh para survivor atau petualang yang mungkin tersesat di hutan dan lain sebagainya. Apa aja bisa dimakan kok Mas. Bahkan daun itu loh bisa kita makan dan kita bisa bertahan hidup. Nah, makanya gimana caranya supaya kita nggak terjebak di sana? Kita itu dibekali 2 alat yang luar biasa canggih sama Tuhan. Saya sering katakan ini. Apa itu alatnya? Ya, satu otak ini. Yang satu hati. Hati ini karena saya meyakini itu secara sederhana tempatnya bersemayamnya Tuhan, begitulah ya. Ini tempatnya keimanan atau keyakinan kita. Yang mana di sini ini kita yakin ini sebagai tempat yang memang luar biasa kalau kita bisa menjalankan ini. Tetapi kita juga harus mampu menjalankan ini juga. Kita yakin, kita iman, seyakin-yakinnya kita bisa. Tapi kalau otak kita nggak mau melakukan, nggak akan terwujud yang di sini tadi. Jadi kalau kita nggak punya uang, kita lagi di situasi yang sulit, kita lagi di situasi yang susah, tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu, tenangkan kehidupan daripada jiwamu, dan tenangkan kehidupan daripada ragamu. Kenapa? Ya karena dengan ketenangan itulah kamu bisa berjalan dengan benar dan baik dalam memutuskan setiap perkara yang mau kamu selesaikan, apapun itu. Karena apa? Kalau kamu bingung, tidak akan selesai Mas. Contoh kamu tidak punya uang, kamu bingung, kamu stres, kamu pusing, kamu mikir, bahkan sampai kamu sakit. Apakah itu menjamin bahwa kamu pasti tiba-tiba punya uang? Tidak juga. Semua berproses. Tinggal kalau kita, aku lagi punya hutang, aku ditagih orang, dan lain sebagainya. Aku harus membayarnya, sekarang aku belum punya uang. Tenang. Tapi tenang ini bukan terus tenang itu diam Mas Yahya. Tenang itu bukan terus leha-leha, rebahan, tidur. Yang tenang itu pikirannya, yang tenang itu jiwanya atau hatinya. Supaya ini bisa berkomunikasi dengan benar, dengan baik. Aku harus melangkah kemana ya? Aku bisa punya hutang sekian. Mana yang harus tak dahulukan ya? Karena kalau semakin bingung, semakin stres. Memangnya hutangnya bisa tiba-tiba lunas enggak? Nah ini yang sering terjadi Mas. Nah, kita nggak punya uang, kemudian bingung, salah melangkah. Terus kita ngutang ya malah nambah masalah. Apalagi kita ngutang. Belum lagi nanti timbul pikiran-pikiran yang negatif. Iya, Makanya betul. ini harus selalu komunikasi dengan yang di sini. Jadi apapun yang kita hadapi, jangan terjebak dengan pola pikir seolah-olah semuanya harus ada saat itu juga. Jangan salah, kamu harus belajar dari petani itu loh Mas. Kamu jangan melihat petani itu setelah panen. Kita bicara sayur saja lah Mas. Petani itu nanam sayur dari biji Mas ya, bayangkan. Sebegitu besar keyakinannya petani itu. Nanam sayur dari biji Mas.
Biji ditanam di tanah, tumbuh, itu dirawat sama dia. Perkara nanti panen ini mau dapat harga pas lagi tinggi atau murah, tidak mikir dia. Yang penting dia jalankan proses itu dengan baik, dengan benar. Terus kalau kita mau minta nanam sekarang terus tiba-tiba tumbuh, bayangkan itu. Ayolah kita berpikir yang sehat di dalam menjalani hidup ini. Makanya sebelum melangkah, renungkan, pikirkan, komunikasikan antara pikiran dan hati. Oh, kalau aku mau melakukan ini, apa iya harus sekarang? Aku sudah mampu atau belum? Ini benar-benar penting nggak dan harus hari ini atau tidak? Untung ruginya di mana? Keuntunganku apa ya kalau aku melakukan ini sekarang? Kerugianku apa ya kalau aku nggak melakukan ini sekarang? Ini pertimbangan ini yang sangat penting. Jangan terus kita terjebak dengan, tuh nggak punya uang, bingung sana ke sini. Kalau bingung ya malah nggak punya uang. Jadi ini pentingnya kita tenang. Itu penting sekali. Dan yang bisa menenangkan diri kita ya kita sendiri. Jadi kalau memang hari ini aku nggak punya uang, taruhlah misalkan ini untuk bayar hutang. Ya sudah, jangan dibayar hari ini. Masih ada hari besok. Makanya gunakan pikiranmu. Atas dasar keyakinan kamu pasti bisa itu tadi, gunakan pikiranmu ini. Kamu harus ngapain? Oh, aku harus bekerja nih. Berapapun hasilnya. Kalau aku cari hasil yang mungkin sehari sesuai dengan kebutuhanku, sehari 100.000 masih belum dapat, adanya yang sehari cuma dapat 50.000, lah salahnya di mana? Sembari kita akan terus tingkatkan itu. Tapi setidaknya kita dapat jalan keluar. Bukan terus, aku butuh 100, ini ada cuman gajinya 50.000, ya aku enggak bekerja. Ya jangan begitu juga. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu. Jadi jangan terjebak dengan pola pikir. Ketenangan hidup kita ini semuanya tergantung kita. Yang punya kuasa untuk mengendalikan pikiran dan hati kita ya kita sendiri. Supaya enggak semakin riwah hidup kita. Enggak semakin gaduh, enggak semakin ramai. Kalau kita tenang, sudahlah. Kita bisa menjalani semua itu dengan benar, dengan baik, dan pasti nanti hasilnya baik. Kalau kita berproses baik, sudahlah. Pasti nanti hasilnya baik. Prosesnya benar, hasilnya benar.